Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa tercinta yang dari tadi menunggu nih acara kesayangannya balik lagi. Kampungku selama 1 jam ke depan akan membahas tentang hal-hal unik, potensi wisata, budaya, kuliner, dan seluruhnya yang ada di Sumatera Selatan akan kita bahas tuntas selama 1 jam ke depan. Ya benar sekali, dan Suwarna, program Kampung sendiri merupakan wujud kepedulian TVRI Sumatera Selatan terhadap potensi-potensi desa yang ada di Sumatera Selatan. Dan kami juga mengingatkan pemirsa di rumah yang ingin kampungnya kami ekspos, silakan untuk menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan juga kami tetap mengajak pemirsa di rumah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Ya, tentunya kita tetap mengingatkan protokol kesehatan dengan mematuhi prokes 5M ya Amanda ya. Dan juga mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi supaya COVID ini cepat turun angkanya ya. Sudah ada tren positif, kita ini sudah masuk ke zona oranye. Sudah level 3, semoga nanti cepat lekas pulih supaya kita bisa berwisata lagi Amanda. Oke, Amanda, dalam kampungku hari ini kita ada informasi yang pertama datangnya dari Kota Palembang. Kita mau kemana nih, Sob? Amanda tahu Tangga Buntung? Tahu dong. Tahu, dan semua orang Palembang juga pasti tahu. Tangga Buntung itu terkenalnya dengan sentra songket katanya. Iya, benar sekali. Tapi ternyata bukan hanya itu, Amanda. Masih banyak lagi. Amanda tahu nggak? Yang aku tahu di Tangga Buntung itu hanya sentra penghasil songket. Oh enggak, salah Amanda. Ada lagi, pemirsa di rumah juga pasti penasaran banget. Ini dia liputannya. Kawasan Tangga Buntung yang berada pada Kelurahan 32 Ilir Palembang memang dikenal sebagai kawasan sentra industri kerajinan songket. Namun, tidak semua warganya mampu membuka usaha kerajinan songket. Sebut saja Mariamah, warga yang berdiam di lorong Kelurahan RT 22 RW 06 Kelurahan Tangga Buntung, Kecamatan Gandus, Palembang ini justru melirik usaha rumahan, membuat souvenir akikah dan pernikahan. Kerajinan tangan membuat pernak-pernik akikah ini dilakoni wanita Parubaya yang sudah dirintisnya sejak 9 tahun yang lalu. Awalnya hanya dikerjakan sendiri dan dibantu anak-anaknya. Seiring meningkatnya permintaan akan souvenir akikah ini, kerajinan tangan di Tangga Buntung ini telah memberikan peluang pekerjaan. Setidaknya dari 150 penduduk di RT 22 ini, ada sekitar 40 warga mendapatkan pekerjaan, sehingga dapat membantu ekonomi keluarga. Tetangga kita bisa terbantu lah gitu dengan usaha kita ini kan, sedikit-sedikit walaupun sedikit mereka bisa terbantu buat ibarat kebutuhan beli untuk beras, bisa kayak itu, bisa ambil umpama tukar dengan bahan kita yang jual sembako kita ada kan, bisa tukar kayak itu, kita beri bahan terus kita gaji kayak gitu. Ya tergantung omset dia, penghasilannya oleh hasil dia kan. Paman dia banyak kerja omset, dia bisa banyak, boleh. Caranya sudah lumayan ya di daerah-daerah kabupaten kota. Ya kita sampai ke ini, ke Lahat, ke Sekayu, ke Muara ini. Pasar-pasar itu hampir kita semua. Dalam pembuatan kerajinan tangan yang didominasi ibu rumah tangga ini telah dibagi masing-masing keahlian dengan dimodali bahan-bahan pembuatan souvenir dari sang pemilik usaha kerajinan. Kemudian dikerjakan di rumah masing-masing. Bu, khusus kalau Ibu untuk kerajinan ini nih, tangan ini buat topi. Ini Iya, topi apa topi. ini?
untuk topi ulang tahun ini. Untuk cowok, untuk cewek ini bisa. Oh, Ibu dipakai. ngambil bahan di sini? Iya, ngambil bahan di sini. Kalau ini buatnya di rumah, kalau sudah selesai baru antar ke lagi. Ada sampai berapa, Bu? Ada sampai kadang 500-an. Tiap 500 hari topi. ataupun gimana nih? Tergantung misalnya. atau Kadang gimana? seminggu, kadang ini 3 hari selesai kalau misalnya banyak anggota yang ininya tuh. Tapi setiap hari ngambil bahan Ibu? Setiap hari. Biar setiap untuk hari, iya. Dengan kerjaan ini bagaimana, Bu? Mungkin cukup membantu banget. Membantu banget ini pekerjaan ini untuk tambah-tambahan. Iya, Ibu ya. Di kerja sendiri di rumah? Iya. Ada Sama atau anak kadang tuh bantu-bantu. dibantu ya dengan Ibu siapa Bu namanya? Ibu Dahlia. Dahlia. Oke, makasih Bu Dahlia. Iya, sama-sama. Hasil kerajinan tangan Akika ini tidak hanya mengisi pasaran dalam kota Palembang, tapi juga cukup tinggi permintaan di luar kota. Wajar bila kawasan Tangga Buntung, lorong keluarga ini menjadi sentra atau agen kebutuhan souvenir Akika. Bahkan hebatnya lagi, dari usaha rumahan kerajinan tangan ini telah membuat roda kehidupan ekonomi berputar. Saudara, kreativitas dan kegigihan memang membuahkan hasil nyata. Tidak hanya itu, dari usaha kerajinan tangan akikah dan pernikahan di kawasan Tangga Buntung ini juga telah memberikan peluang usaha bagi warga sekitar. Dan setidaknya ada 40 warga dikaryakan untuk membantu membuat kerajinan tangan akikah dan pernikahan ini. Sehingga wajar kalau kawasan Tangga Buntung ini menjadi agen ataupun sentra pembuatan kerajinan tangan akikah dan pernikahan. Adi Gunawan, Marhama, TVRI Sumatera Selatan. Wah, Suwarna, aku baru tahu nih ternyata di Tangga Buntung itu bukan hanya penghasil sentra songket. Udah dibilangin tadi nggak percaya Ternyata di sana Amanda. itu juga ada penghasil souvenir yang buat pernikahan buat Akika. Banyak banget pokoknya potensi wisatanya yang bisa menghasilkan untuk masyarakat setempat jadi Amanda. Dan bisa menambah penghasilan juga. Iya benar. Oke, selanjutnya kalau tadi kita udah bahas tentang kampung yang ada di daerah Tangga Buntung, kita beralih lagi, tapi ini tetap di Palembang, Suwarna. Ini Di mana? tepatnya itu ada di daerah 26 Ilir. Ini ada namanya kampung yang menghasilkan kreativitas. Penasaran nggak kampung apa itu? Penasaran banget. Langsung aja kita lihat liputannya. Berada di RT 17 Kelurahan 26 Ilir, Palembang, kampung ini sangat asri dan nyaman karena ditata sedemikian rupa memanfaatkan berbagai ornamen seperti ornamen anyaman bambu dan limbah plastik. Selain itu, hampir setiap rumah memanfaatkan pekarangan dengan menanam beragam jenis sayuran dan pot-pot yang ditata sedemikian rupa. Saat ini warga di kampung ini tengah giat fokus menanam sayuran dengan sistem hidroponik seperti bayam Brazil yang tumbuh subur ini. Bayam Brazil sendiri tengah diminati masyarakat karena sayuran ini mudah diolah, enak dan mengandung beragam vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Tidak sulit membudidayakan bayam Brazil ini, sementara panen dapat dilakukan setiap hari. Potensi bayam Brazil ini menumbuhkan kreativitas warga dengan mengolahnya menjadi pempek sayur yang tentu saja sehat sekaligus mengenyangkan. Kreativitas warga ini tidak terlepas dari kekompakan warganya dalam mengolah potensi kampung mereka. Kita di sini sebagai warga, kita bergotong royong bersama-sama. Di sini ibu-ibunya mempunyai kesibukan sore-sore, jadi kita memelihara tanaman dan juga ibu-ibu di sini ada kerajinan baju
yaitu kerajinan pembuatan boneka, patung dan berbagai macam. Ya, jadi dengan adanya Kampung Sayur, maka perekonomian mulai bangkit di Kampung Sayur. Pertama ada pembuatan tempe sayur dari bayam Brazil tadi, kita jadikan keturunannya itu yaitu tempe sayur. Paling enak, tanamnya itu paling mudah. Terus untuk penjualan atau pemasaran di samping ibu-ibu di sekitar sini, dan juga kita ada langganan tetap, baik itu secara online maupun pribadi perorangan langsung ambil ke tempat. Kampung ini juga memiliki potensi kerajinan rajutan yang menarik dan beragam, mulai dari boneka, taplak meja, sepatu, hingga baju yang pemesanannya sudah sampai ke luar kota. Menekuni seni rajutan ini membutuhkan waktu cukup lama, sementara untuk menghasilkan satu jenis rajutan antara 1 hari hingga 1 minggu. Sudah dari tahun 2019. Alhamdulillah nggak susah ngajarin warga di sini. Soalnya ibu-ibu kan banyak nggak ada kerjaan, jadi kan seneng. Apalagi ini hobi menghasilkan, jadi semua ibu-ibu tuh pasti mau. Sebelum PPKM sih kami suka bukanya tuh di Kampung Iwa. Terus semenjak PPKM jualnya online. Iya, jadi punya ibu-ibu itu kami jualin online. Kami tuh ada kelebihannya kalau misalnya pengen request, pengen boneka bentuk apapun, kami bisa buat. Jadi kayak boneka Nemo, boneka apalagi ya, pokoknya apapun bisa kita buat. Iya, kalau kayak ini kan, nah ini kan simple. Paling ini harganya cuma 100.000. Kalau kayak ini kan rumit, ini pakai rok, jadi harganya 150. Jadi iya, bedanya kayak gitu. Padahal ukurannya nggak beda jauh. Yang bikin sulit tuh, nah rambutnya kan lama buatnya, bisa sampai seharian. Kalau ini bisa setengah hari. 80% pembeli merupakan pemesan dari luar kota yang sebagian besar melalui belanja online. Kredibilitas tentu saja memberikan hasil yang bermanfaat bagi warga juga keluarga. Motivasi dan kekompakan menjadi hal yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan usaha yang dilakukan. %80 pembeli merupakan pemesan dari luar kota yang sebagian besar melalui belanja online. Kredibilitas tentu saja memberikan hasil yang bermanfaat bagi warga juga keluarga. Motivasi dan kekompakan menjadi hal yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan usaha yang dilakukan. Wah Manda, aku baru tahu banget ini. Setahu aku bayam cuma dijadiin sayur, taunya bisa dijadiin pempek juga loh. Iya, inovatif sekali. Apalagi kita di Kota Palembang ini kan terkenal dengan namanya makanan khasnya yaitu pempek. Jadi harus bisa mengolah apapun yang ada menjadi pempek tentunya. Luar biasa. Nanti mungkin kedepannya ada lagi sayur-sayur lain yang ingin dijadikan pempek ya. Tapi juga ternyata di Dua Nama Ilir ini juga bukan hanya pempek sayurnya yang menjadi inovasi, juga ada beberapa kerajinan seperti rajutannya Amanda, sehingga menjadikan nilai ekonomis bagi warga yang ada di sana. Nah Amanda, sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya nih, aku pengen ngajak Amanda tentang tebak-tebakan ini. Tebak-tebakan apa soalnya? Pohon, berhubung kita lagi suasananya ada di beberapa pepohonan ini, pohon-pohon apa yang paling berguna banget dari akar sampai daunnya untuk masyarakat? Udah pasti pohon yang paling banyak manfaatnya. Jangan dijawab dulu. Kita akan ikuti setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, kembali lagi bersama saya Suwarna dan saya Amanda dalam program Kampungku. Nah Amanda, tadi kan sudah saya kasih tebak-tebakan nih.
pohon-pohon apa yang dari daunnya, dari batangnya, akarnya, buahnya itu semuanya bermanfaat bagi orang banyak. Yang pastinya itu pasti pohon kelapa Suwarna. Bener banget, Amanda. Tahu kenapa, Amanda? Kenapa? Karena daunnya bisa dipakai jadi atap rumah nih. Di beberapa daerah, di beberapa desa, kampung, masih banyak orang-orang yang menggunakan daun kelapa sebagai atap rumah. Pohonnya bisa dijadikan sebagai jembatan kalau di beberapa daerah. Buahnya bisa diminum, bisa dikonsumsi. Terus akarnya nih, kalau setelah ditebang, biasanya kalau di kampung saya dulu, Amanda, dijadikan tiang gawang untuk main bola. Waduh, banyak sekali. Jadi dari atas sampai bawah semuanya punya manfaatnya semua. Manfaat. Nah, ngomong-ngomong pohon kelapa, kali ini kita mau ke daerah mana dan pastinya ada hubungan sama pohon kelapa. Iya. Kali ini kita bukan membahas pohonnya, bukan membahas daunnya, tapi limbahnya, bahkan bisa dijadikan kerajinan ataupun bisa menghasilkan juga, Amanda. Ini kita membahas tentang limbah kelapa yang dijadikan arang. Jadi penasaran dan pastinya pemirsa di rumah juga penasaran dan ini dia liputannya. Ya. Kabupaten Banyuasin dikenal sebagai penghasil kelapa terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Berlimpahnya kelapa ini membuat masyarakat mengolah kelapa dengan beragam cara. Seperti di Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, warga mengolah limbah tempurung kelapa yang menumpuk di rumah menjadi arang. Pembuatan arang di desa ini masih menggunakan cara tradisional dengan membakar tempurung kelapa di dalam 150 drum selama 12 jam hingga menjadi arang. Dibakar langsung dibakar lah siko itu jadi kalau siko itu biasa sudah duduk. Benar, bentar. Untuk mendapatkan kualitas arang yang baik, butuh kehati-hatian dalam pembakaran. Setelah proses pembakaran, kemudian diayak di atas jaring untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Kualitas arang yang baik menjadi bahan baku pembuatan briket. Berapa sehari buat macam enggak? Cara-cara TV. Nah. Jangan bubuk tuh. Ya, saya dikit. Lagi. Layak nih ya, dengan kita aja ya. Iya, layak nih ya. Kita layak ya. Masuk TV kau. Mau ada konsep. Oh, boleh nih. Awal mulanya begini, saya tuh basic saya di Santan, ngisi-ngisi restoran, jadi itu kan kita kupas kelapa itu dapat tempurungnya. Nah, awalnya saya jual di Jakabaring sana. Setelah saya jual, saya hitung-hitung, masih ada lebihnya kalau produksi sendiri kan, jadi saya produksi sendiri ya, itulah sampai jalan sampai sekarang. Pembuatannya tuh awalnya kita masuk ke drum. Batok ini kita masuk ke drum sekitar setengah, setelah itu dibakar. Nanti kalau dia sudah keluar api semua, sudah jadi keluar api, baru kita tambah lagi. Nah, sudah ditambah nanti kan habis lagi. Nah, kita tambah terus sampai dia full drum ini. Nah, hasilnya full drum ini sekitar 50 kilo.
jadi arangnya. 12 jam bakarnya? 12 jam. Biasanya kami bakar itu jam 5 sore sampai kadang jam 6, jam 7 gitu. Ada kendala enggak Pak selama produksi ini? Kendalanya dari hujan itulah. Kalau hujan enggak bisa produksi? Enggak bisa produksi karena dia mati nih. Jakarta kalau briket Jakarta, tapi kalau asalan kita di Palembang nih ada pabriknya. Ada pabriknya di Begayut. Bahan baku briket dari arang di Desa Kenten Laut menarik banyak minat pembeli terutama dari Pulau Jawa, sehingga turut meningkatkan perekonomian warga Desa Kenten Laut ini. Dalam satu hari, produksi arang di Desa Kenten Laut dapat mencapai 5 ton dari 150 drum. Namun, produksi arang menurun apabila hujan. Perlu adanya alat bantu agar produksi tidak terputus. Lagi tambahkan. Pemanfaatan limbah tempurung kelapa menjadi harapan warga di tengah meningkatnya angka pengangguran selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyuasin. Saudara, tanaman buah kelapa dikenal dengan sejuta manfaatnya. Seperti di Desa Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin ini, para warganya memanfaatkan tempurung kelapa untuk diolah kembali menjadi arang dan dipasarkan hingga ke Pulau Jawa. Balkis Hijrah, Valeri Medista, TVRI Sumatera Selatan. Suara aku baru tahu ternyata limbah dari kelapa itu bisa jadi arang dan itu benar-benar inovatif sekali. Jadi tahun baruan nanti buat panggang-panggangnya pakai limbah dari Benar kelapa banget. aja ya. Kalau ngomong-ngomong atap rumah dari kelapa, Ya. ini juga kita mau ke daerah yang ada di Desa Limau, Kecamatan Sembawa di Kabupaten Banyuasin. Di sana itu ada atap, kerajinan atap yang berasal dari daun nipah. Wah, gimana sih? Masih ada ya di zaman modern ini rupanya Amanda ya? Benar sekali. Daripada kita penasaran, pemirsa juga penasaran, langsung aja kita lihat liputannya. Masyarakat Desa Limau yang berada di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, bermata pencarian sebagai buruh kasar di pertukangan kayu. Sementara, sebagian ibu-ibu di desa ini sebagai perajin atap daun nipah. Atap daun nipah masih dimanfaatkan warga di pedesaan. Desa Limau menjadi pemasok atap daun nipah ini. Selain sebagai atap rumah, daun nipah juga dimanfaatkan untuk atap kandang ayam dan bangsal batu bata. Menganyam daun nipah hingga menjadi atap merupakan kerajinan turun-temurun warga Desa Limau. Untuk membuat atap daun nipah dibutuhkan bahan baku daun nipah dan juga bambu tali penganyam yang disediakan pengepul untuk para perajin. Perajin mempersiapkan bahan baku bambu yang disebut benggawan yang dijadikan sebagai tulang anyaman atap nipah dan sebagian lagi menganyam. Suami tak cari nih atap itu aja kan. Tapi gaji kami kan nak beli atap dari sekarang suka atap ini kan jauh kali orang beli daun. Sekarang benar nyemat dewek lagi sulit udah. Mari mengambil upan kali. Sebabnya takut sampai ke ujung-ujung sana tadi banyak orang nyemat kali ya. Sehari 130, sehari kan kalau 400 atap baru 100.000 duitnya. Itulah deh emang kami ini mencari. Jangan tak boleh bayar bank tiap minggu. Tak bagi anak sekolah. Mana ada laki gawe ya ada sambalan. Ini menampung untuk dekor. Inilah carian kami. Kami namanya upahan daun nih. Daun ini dari Mencik Noden, dari Toke. Ya.
kami tak ada melidet ambil upan juga. Jadi satu keping atap dibayar berapa, Bu? Ini 2,5, 250 ini sekeping ini. Orang beli kan. Kami ini main ratusan, misalnya 100 atap, 8.000 upan kan. Ya. 5 kali hitungan. Baca itu 100 meter. Berapa 8.000 duitnya deh. Untuk dibedeng bangsal betu. Ini banyaknya kandang ayam ini. Banyaknya nih kan. Sebelumnya, kerajinan atap daun nipah ditekuni warga dengan modal kecil, namun hasilnya kurang menjanjikan. Selain itu, kurangnya bahan daun nipah akibat banyak warga yang takut adanya hewan buas saat mengambil daun nipah membuat warga memilih sebagai buruh harian yang menerima upah. Selain penanaman atap nipah ini merupakan pekerjaan turun-temurun dari zaman nenek moyang kami dan sampai dengan sekarang, dan di masa pandemi Covid ini khususnya pekerjaan mengajak atap nipah ini merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi daripada kondisi kita saat ini, jadi menciptakan tetap menjadi bahan penopang penghasilan keluarga. Jadi kalau selama ini khususnya bagi para lansia dan ibu-ibu yang memang notabene di desa kita penduduknya berpenghasilan sebagai buruh lepas. Jadi buat masyarakat yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja di perusahaan maupun bekerja sebagai buruh lepas, solusi terbaiknya adalah mereka dengan menganyam atap nipah. Kerajinan atap daun nipah telah lama ditekuni ibu-ibu di Desa Limau ini. Mereka mampu menganyam atap daun nipah hingga 100 keping per harinya dengan upah Rp25.000. Kerajinan atap daun nipah ini telah menjadi penopang ekonomi keluarga warga di Desa Limau. Wah, Amanda, ini bisa jadi inovasi banget ini bagi pemirsa di rumah mungkin yang atapnya sering bocor-bocor, Amanda ya. Banget. Biar tidak mengeluarkan biaya lebih buat ngaci lagi atas temboknya. Kita pakai daun nipah Pakai daun nipah aja, buat lebih atap, tradisional, lebih adem mungkin dan lebih murah juga tentunya. Iya, dan relatif ekonomis tentunya. Benar banget. Juga. Dan pemirsa di rumah, setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyelusuri kampung-kampung yang ada di Sumatera Selatan tentunya. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami tentunya dalam program Kampungku. Nah, kalau tadi kita sudah ke daerah Banyuasin, sekarang kita beralih ke kampung sosial Mejasari yang ada di kota Prabu Muli. Soalnya kira-kira di sana ada apa sih? Prabu Muli sih paling terkenal sih nanasnya ya, Amanda. Tapi selain itu kira-kira ada apa lagi, Amanda? Bener banget. Prabu Muli itu terkenal sama yang namanya nanas. Tapi kali ini kita akan bahas sentra penghasil aluminium yang ada di sana. Aluminium? Iya. Jangan-jangan manusia silver dari sana, Amanda ya? Ya bisa jadi ya. Tentu saja tidak dong, tidak dong. Di sana kita kalau sesuai liputannya, di sana itu banyak sekali kerajinan berupa alat masak. Iya, kayak. Bagi Amanda nih nantinya calon ibu-ibu cantik, ibu-ibu macan, mama-mama cantik nantinya yang pengen alat-alat masaknya mungkin bisa diproduksi langsung dari Prabu Muli sana, Amanda ya. Iya, benar banget. Dan langsung aja ini dia liputannya. Masyarakat Prabu Muli Selatan secara turun-temurun dikenal sebagai perajin aluminium. Beragam peralatan dapur seperti panci, wajan, dandang, sampai cetakan kue dibuat di sini.
Hasil kerajinan mereka menyebar ke berbagai pelosok di Sumatera Selatan, bahkan hingga ke berbagai provinsi seperti Jambi, Lampung, dan Pulau Jawa. Kampung Aluminium di Kampung Sosial Majasari memang sudah lama dikenal sebagai perajin peralatan dapur. Setidaknya ada puluhan perajin aluminium di kampung ini yang sudah membuat peralatan dari aluminium sejak puluhan tahun lalu. Harga produk dari aluminium dijual bervariasi. Perajin aluminium mengaku mematok harga dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah, sesuai dengan ukuran dan tingkat kesulitan pembuatannya. Memanglah dari dulu deh, dari turun-temurun, kami juga tidak tahu asalnya. Pokoknya pas kami usaha ini sudah ada dari dulu. Dari seng dulu kan, drum dibikin wong. Sekarang lah aluminium galon. Nah, untuk bahan sendiri susah nggak sih didapetin itu? Alhamdulillah tidak susah, cuman naik terus, harganya naik terus. Sekarang tambah naik deh, pandemi ini tambah naik. Nah, di sini yang Ibu jual nih apa aja, Bu? Bisa disebutin nggak? Banyak lah, pokoknya perabot dapur. Dari dandang, kuali, open, loyang, saring-saringan, kuali, sutil, banyak lah pokoknya alat-alat dapur. Nah, kalau per hari biasanya bisa dapat berapa keuntungan, Bu? Nggak tentu ya deh. Kalau lagi rame ya alhamdulillah, kalau lagi sepi ya itulah. Alat-alat yang digunakan masih tradisional, mulai dari palu, tempat melelehkan aluminium, tempat mencetak, dan peranti lainnya. Dampak pandemi COVID-19 tidak bisa dihindari. Pesanan perkakas skala besar dari rumah makan, perhotelan, dan catering memang anjlok. Namun masih ada pembeli borongan yang menjual lagi produk aluminium tersebut. Varian perkakas dapur juga diperbanyak. Sejak tahun 83. 83. Itu sebelumnya memang sudah keluarga ada yang berjualan terus? Sudah ada keluarga yang bikin waktu itu. Bapak, nenek yang bikin ini jualan ini. Jadi turun-temurun ya aku tadi. Dijualnya kemana aja tuh, Bu? Ke Pagar Alam, ke Lampung. Udah keluar kota ya, Bu? Keluar kota, keluar kabupaten. Apa aja sih, Bu, yang dibuat pakai aluminium di sini, Bu? Ya bikin cetakan, panci kecil, panci besar, ya. Dandang nasi, dandang bakso, banyak lah yang kan kecil-kecil ini. Itu yang paling rame, yang paling laku biasanya warga dari apa tuh? Sejak corona ini beguyur baik. Sejak corona ini ya kata kerja laku beguyur ya aku tadi beguyur. Yang paling laku barang kecil-kecil yang ini. Apa bisa panci, cetak-cetakan. Harganya berapaan tuh, Bu? Yang paling kecil? Paling kecil kalau cetakan itu 15.000 sih kok. Mau cetak ini. Nah, kalau yang paling mahal tuh dijual sampai harga berapa, Bu? 350 dandang besar ini. Kerajinan peralatan dapur berbahan aluminium khas Majasari terus dilestarikan hingga generasi berikutnya, agar tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi mempertahankan potensi daerah yang telah berjalan turun-temurun. Jika ke Prabu Mulih, jangan lupa mampir ke Kampung Sosial Kelurahan Majasari, Prabu Mulih Selatan. Sebagai sentra aluminium, Anda bisa menemukan berbagai macam peralatan dapur dan juga peralatan masak dari aluminium di tempat ini. Syarifah Dewia, Aan Muzhar, TVRI Sumatera Selatan. Wah, Warna, aku jadi mau ke Prabu Mulih nih, mau borong semua aluminium yang ada di sana buat masak. Emang kamu masak tiap hari, Amanda? Perasaan juga kegiatannya banyak di luar nih kayaknya. Buat mama aku. Oh, buat mama, bener. Nah, Amanda, selanjutnya nih, kalau kita lihat di belakang ini kan ada bambu nih. Kira-kira pemanfaatannya bisa jadi apa sih kalau Amanda pikirin? Bambu itu kan biasanya kayak jadi kerajinan tangan juga kan? Bener, bisa jadi pagar rumah. Bener banget. Bisa jadi kalau orang Empat Lawang, saya kan orang Empat Lawang, Amanda bilangnya selinda. Bisa jadi keruntung, banyak jadi banget pokoknya pemanfaatan. Itu apa? Bahasa kayak topi camping gitu, Amanda. Tapi ini kita bahas tentang desa Terusan Lama yang ada di
yang ada di tebing tinggi Kabupaten Palawang, produk bambu ini bisa dijadikan lumpatan. Lumpatan itu alat untuk menangkap ikan, dan salah satunya itu dijadikan juga sebagai sarana untuk bergotong royong karena semua masyarakat nantinya kumpul di sana bareng-bareng, Amanda. Wah, benar, menarik sekali ya tentunya. Iya, saya sebagai orang Palawang bangga banget ini, Amanda, karena ini bisa jadi potensi wisata juga. Menjaga tali silaturahmi antara masyarakat dan mengeratkan rasa solidaritasnya, Amanda, karena ini dibikinnya secara susah payah di tengah sungai untuk menangkap ikan, dan ini acaranya tahunan, jadi jarang banget, jadi ditunggu oleh banyak orang, Amanda. Untuk itu ini dia liputannya. Memasuki musim penghujan, warga Desa Terusan Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang mulai melakukan rutinitas tahunan yang sayang untuk dilewatkan. Tradisi lumpatan berasal dari kata lumpatan yang berarti gotong royong yang dilakukan warga untuk menangkap ikan di sungai menggunakan perangkap bambu berukuran besar dengan lebar 6 meter dan panjang 50 meter. Jadi lumpatan ini sudah ada sejak zaman ibaratnya nenek moyang dari dulu, Bu. Lumpatan ini dibikin setiap akhir musim kemarau. Jadi mau istilah masuk musim penghujan, jadi kan kita bikin lumpatan ini. Dan lumpatan ini adalah salah satu yaitu alat yaitu penangkap ikan tradisional. Ya tergantung juga keadaan musim-musim juga. Biasanya ya bisa sampai 100 kilo, sampai 200 kilo. Dan itu pun kalau sungai ini lagi naik. Inilah kesibukan warga menghadapi tradisi lumpatan. Mereka bersama-sama membuat perangkap ikan dengan ukuran 50 meter dan lebar 6 meter. Rutinitas warga ini dilakukan menjelang musim penghujan, karena di kesempatan itulah warga dapat memanen ikan hingga ratusan kilogram. Perangkap ikan yang dibuat dari bambu disusun dan diikat menyerupai rakit. Dibuat oleh kelompok masyarakat berjumlah 10 hingga 15 orang. Dengan proses pembuatan selama 15 hari. Pembuatan prosesi dari titik nol ini cuma bisa memakan waktu sekitar 15 hari atau setengah bulan. Nah, kalau modal pembuatan itu kan kami ini kan semacam ada yang misal bambu, itu kan ada pengadaan barangnya. Terus paku, tali, itu ada juga pengadaan barang. Ya, rotan juga ada yang pengadaan barang. Yang kami khusus pembuat cuman sekedar pembuat, kan, Bu. Soal biaya yang kami pembuat itu kami tanggung sendiri, Bu. Nantinya, saat memasuki puncak musim penghujan, di saat debit air tinggi dan sungai Musi keruh, pada momen itulah banyak ikan yang terperangkap di perangkap lumpatan. Perangkap ikan yang dibuat warga ini dapat menghasilkan ratusan kilogram ikan. Tradisi lumpatan sangat positif dalam memupuk kebersamaan dan gotong royong antar warga. Tradisi ini merupakan budaya tradisional yang patut untuk terus dilestarikan oleh masyarakat di Desa Terusan Lama, Kecamatan Bukit Tinggi, Empat Lawang. Saudara, di tempat saya berdiri saat ini merupakan tempat perangkap ikan atau yang biasa masyarakat sebut dengan lumpatan. Nantinya semua jenis ikan musi akan terperangkap di sini saat puncak musim hujan di bulan Oktober nanti. Dan ini sudah menjadi rutinitas dari warga sekitar, menjadi rutinitas setiap tahunnya, dan tak heran ini menjadi tradisi rutin oleh masyarakat sekitar, khususnya di daerah Terusan Lama, Kabupaten Empat Lawang, dan selalu dilestarikan. Dari Kabupaten Empat Lawang, Dia Anggraini melaporkan.
Jadi pengen mudik Amanda gara-gara lihat liputan barusan. Jadi juga kangen kampung halaman. Iya. Dari Desa Terusan Lama itu sekitar 5 menit untuk ke rumah aku Amanda. Jadi deket banget. Jadi memang setiap tahunnya aku tuh memang nungguin acara lompatan itu di Desa Terusan Boleh Lama. nanti kayaknya akhir tahun aku mau ke kampung kamu. Boleh, nanti kita lihat lompatan sekalian ketemu Mama. Bisa. Oke, pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan hadirkan informasi lainnya tetap di Kampungku. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami. Kalau tadi kita sudah ke tempat Lawang, tempat kampung halaman Suwarna yang tercinta. Karena kelahiran kebanggaan. Kita beralih lagi ke kota Palembang. Nah, ngomong-ngomong, kamu kalau di Palembang itu sukanya cemilan apa? Makanan khasnya itu? Cemilan cepuluhnya, cemilan kesukaan aku kalau di Palembang itu nasi padang. Bukan cemilannya. Aku suka banget ngemil yang ada cocolannya. Kayak cireng kalau yang dari Bandung terkenalnya ya. Kalau di Palembang itu paling suka aku kemplang. Iya, benar banget. Apalagi kemplang panggang karena sehat, tidak berminyak. Dan kalau memang dari ikan asli Amanda, semoga saja masih ada protein-proteinnya juga banget. ya. Dan kalau dipanggang itu Suwarna, ikannya itu lebih terasa. Iwaknya lebih terasa kalau kata orang Palembang Amanda ya. Kalau kata orang Palembang. Nah, jadi kita akan mengunjungi daerah Pipareja yang ada di kota Palembang. Dan ini dia liputannya. Sebagai kota yang terkenal dengan potensi sungai Musinya, maka kuliner Palembang rata-rata terbuat dari bahan baku ikan, seperti kemplang panggang. Di kota Palembang terdapat beberapa pusat penjualan kemplang panggang yang sering kali dikunjungi. Salah satunya berada di kawasan Pipareja. Di pinggiran jalan tampak berjajar belasan pondok kayu yang menjajakan kemplang panggang. Kemplang ini dikemas per bungkus dengan jumlah isi yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, pembeli juga dapat melihat proses pemanggangan kemplang oleh penjual. Salah seorang penjual mengaku ia telah berjualan selama kurang lebih 10 tahun. Dan dalam satu hari, dirinya dapat memanggang sekitar 1.000 kemplang lebih. Mulanya jualan sini. Ini kan sini banyak orang manggang kemplang. Nah, kita nurut bayi. Pokoknya dari seluruh provinsi datang kalau sini daerah Jakarta, Bandung, Surabaya, yang mana Aceh, Padang ada kan sini, Bengkulu, Lampung, sampai ke Australia, sampai ke Filipina oleh-oleh. Bahan mentah kemplang yang dijual di kawasan ini sebagian besar diambil dari luar daerah, salah satunya dari Ogan Ilir. Sebelum dipanggang, kemplang mentah harus dijemur terlebih dahulu, karena kemplang yang sudah disimpan beresiko mengalami kelembapan, sehingga membuat kemplang tersebut tidak mekar saat dipanggang. Kita kan ngambil dulu yang mentah lah, langsung kita jemur dulu, panggang. Paling kalau musim panas paling dari pagi sampai zuhur sudah angkat itu. Musim hujan kalau kati kemplang kering tidak manggang kami. Kalau ditaruh di sini tidak bisa, kembang tidak bagus. Satu bungkus kemplang dijual antara Rp10.000 hingga Rp15.000, tergantung isi perbungkusnya. Pembeli kemplang panggang di kawasan ini tidak hanya dari dalam kota Palembang saja, tetapi juga banyak berasal dari luar kota karena dijadikan sebagai oleh-oleh. Namun di tengah pandemi saat ini, penjualan kemplang turun drastis sebab adanya pembatasan yang membuat jumlah pengunjung dari luar kota menurun. Meski begitu, para penjual tetap bersemangat menjual kemplang panggang di kampung Kemplang Pipareja ini dari pagi hingga sore hari.
Wah, emang kuliner Palembang itu nggak pernah salah, Amanda. Apalagi kemplang, pempek, dimakan pakai cuko model. Ya Allah, pulang ini makan yuk. Jadi lapar, Amanda. Nah, Amanda, kita selanjutnya akan membahas tentang olahraga dulu nih. Tadi kita udah bahas kuliner, kita akan olahraga nih, membakar kalori. Kalau aku sih olahraga yang paling enak itu berenang. Berenang. Boleh, Amanda? Kapan-kapan berenang bareng? Boleh. Oh, boleh. Nah, tapi selain berenang, ada juga olahraga favoritnya aku, Amanda. Aku juga suka banget berenang. Tapi selain itu, aku juga suka memanah hati Amanda. Oh, enggak. Aku suka banget memanah, Amanda. Karena memang kalau secara Islamnya, memanah, berkuda, dan berenang itu merupakan olahraga yang sunnah Rasul, Amanda. Nah, jadi selain memang kita dapat sunnahnya, dapat juga sehatnya nanti, Amanda. Nah, jadi kalau dalam memanah itu, Amanda, nanti aku ajarin deh, tapi kapan-kapan. Kita lihat dulu liputannya yang berikut ini. Kawasan Jalan Raden Satar kini seringkali didatangi warga, terutama setelah di kawasan ini dijadikan tempat kegiatan latihan memanah. Berada di Kelurahan 32 Ilir, tempat latihan olahraga memanah ini merupakan kampung yang warganya masih menerapkan tradisi saling membantu antar warga yang mungkin di pemukiman khususnya di perkotaan sangat sulit ditemui. Kampung ini memiliki kepedulian dan komitmen untuk menjamin terlaksananya lingkungan yang mendukung pendidikan atau belajar anak-anak dan remaja. Salah satunya seperti mengadakan kegiatan aktivitas memanah. Kegiatan memanah ini baru dimulai sejak awal bulan Agustus lalu, yang dibentuk oleh remaja masjid di daerah ini, Atmoab. Adanya latihan memanah ini dengan harapan agar anak-anak dan remaja tertarik menekuni olahraga panahan yang dianjurkan dalam Islam selain renang dan berkuda. Lebih dari itu, ke depan dapat menoreh prestasi. Mendominasi, mulai dari anak-anak yang SMP, SMA, kuliah awal gitu ya. Karena saya melihat sebagai sarjana psikologi, menurut saya teman-teman remaja itu punya energi yang banyak. Nah, ketika energi itu tidak tersalurkan dengan baik, maka mungkin bisa jadi hal-hal negatif yang dilakukan. Maka olahraga panahan salah satunya, itu satu sarana untuk melatih dan mengalihkan energi tersebut. Kegiatan memanah dilakukan setiap Sabtu pagi dan Minggu sore untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif dan dapat membentuk karakter remaja. Memanah bermanfaat dalam meningkatkan koordinasi tangan dan mata, membangun kekuatan tubuh, melatih kesabaran, meningkatkan fokus dan konsentrasi, juga membentuk relaksasi. Masa Isafita, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kekuatannya di jempol. Wah, Swarna, aku baru tahu ternyata di daerah Kelurahan 32 Ilir itu ada tempat memanah. Bisa jadi referensi untuk aku kalau mau weekend mau ke sana, mau olahraga memanah. Aku sih weekend ini ke sana sih, siapa tahu Amanda mau ikut ya. Bisa nanti tinggal cicat aja. Oke, Amanda, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Kampungku setiap hari Selasa pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pemirsa di rumah yang kampungnya ingin kami ekspos, silakan untuk menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan kami tetap menghimbau pemirsa di rumah untuk menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak tentunya. Dan juga kami himbau juga untuk mematuhi protokol kesehatan 5M dari Amanda ya, dan melakukan vaksinasi secepatnya supaya angka COVID-19 terus menurun. Dan saya Amanda. Saya Suara Rahmat Putra, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. TVRI, Media Pemersatu Bangsa.